gitu. Di rumah nggak dipetal-petal? Enggak. Malah enggak bunyi sama sekali. Soalnya betina kadang kan kalau birai kenceng itu bocor emang. Kalau birai naik itu bocor, tapi digantang itu kebuannya kan ya kuak-kuek. Di bawah bocor, dinaikkan kuak-kuek. Rata-rata begitu. Baik, bertemu lagi dengan channel saya Agus Saja. Jadi hari ini saya bersama dengan Mas Min lagi ya, Mas Min yang baru ini dengan lobetnya siapa? Rexona. Lobet Rexona. Kalau Mas Min ini berarti spesialis tentang betina ya, Mas Min? Iya, betina. Baik. Kalau untuk lobet Rexona sendiri ini sama nggak, Miss, dengan apa perawatan yang lobet-lobet sebelumnya itu? Beda, Pak. Beda? Iya, beda. Cerita dari Rexona seperti apa, Mas Min? Ya dulu sih pernah jalan lapangan sih, dari PAUD, undulan, betina tapi yang jalan. Terus oleng, malah sempat digigit werok. Tikus? Tikus besar? Iya, tikus werok. Terus? Habis itu vakum ya selama ada 3 bulan 4 bulanan lah. Sembuh, tak coba tak gantang. Kadang jalan, kadang tidak, kadang jalan, kadang tidak. Lama-kelamaan macet. Macet bunyi? Iya, macet bunyi di kandang. Berarti ini pengondisian ulang? Pengondisian ulang. Kemarin sudah jalan lagi, Mas Min? Jalan lagi. Jalan lagi, baik. Mas Min, kalau untuk betina nih, betina kan kadang-kadang butuh proses dengan penggacoran ataupun dengan kendala macet bunyi ini. Berarti jenengan ini restart ulang seperti awal lagi? Iya. Seperti apa, Mas Min, untuk perawatannya biar Ya, pulih? seperti biasa, Om. Mandi pagi, mandi sore. Kalau malam cuaca dingin ya tak kerodong, kadang enggak. Posisi single? Iya, posisi single. Baik. Setelah dengan posisi single, sudah ada perubahan rajin bunyi, lanjut jenengan ke gantang atau cari untulan? Tak coba gantang dulu. Coba gantang. Coba gantang, posisinya mau jalan apa enggak. Kalau enggak jalan ya tak putar proses lagi. Lebih gacorin lagi. Digacorin lagi. Dengan disendirikan lagi. Disendirikan lagi. Baik. Mas Min, kalau proses disendirikan ini jenengan memang wajib mandi, Mas Min? Wajib mandi. Kalau betina wajib mandi. Rata-rata lobet betina dalam proses mandi kuyup itu kan dia enggak dalam arti malas bunyi ya, Mas Min? Ya, awalnya malas bunyi. Awalnya malas bunyi ya. Itu ada masa untuk berhenti memandikan untuk melihat perubahannya nggak, Mas? Ya ada, Om. Ada ya. Baik. Biasanya dengan untuk terapi mandi itu sampai berapa hari, Mas Min? Atau berapa minggu? Kalau hari itu nggak bisa ditentukan, Om. Kalau biasanya kalau udah 3 hari lebih itu burung mulai bunyi, vektornya mulai agak kendor, mandinya tak kurangi. Ntar lama-kelamaan dia mulai gacor, tak coba gantang lagi. Masih tidak jalan, tak gacorin lagi. Akhirnya tak otak-atik gimana caranya tak kasih pasangan yang ya intinya tidak akur malah. Yang kurang nyaman. Baik. Kalau Rexona, Mas. Iya. Rexona sekarang posisinya udah pasangan? Udah pasangan, tapi juga kadang akur, kadang enggak. Di kandang kapsul atau kandang kotak? Kandang kotak. Kandang kotak. Oh, seperti di ternak? Nah, seperti di ternak. Itu proses rawatannya? Ya tanpa mandi, tanpa jemur. Cuman ganti air, dia kalau pagi mandi sendiri. Gitu. Mas Min, kenapa punya kepikiran dia diglodok, Mas Min? Ya itu juga nggak sengaja. Awalnya sih juga ini, Om, coba iseng-iseng kan gitu. Nggak, kok tiba-tiba tak cabut, tak gantang, malah jalan malah lebih enak dari dulu. Nembaknya lebih rapot, lebih maksimal. Gitu. Di rumah nggak dipetal-petal? Enggak. Malah enggak bunyi sama sekali di kandang kotak. Gitu. Itu karena jenengan sudah kepusingan atau seperti apa, Mas Min, kok jenengan ya, masih sebenarnya sih kalau pusing sih setengah pusing, Om.
Jadi kita coba-coba aja. Soalnya betina kadang kan kalau birai kenceng itu bocor emang. Kalau birai naik itu bocor, tapi digantang itu kebanyakan ya kuak-kuek. Di bawah bocor dinaikkan kuak-kuek. Rata-rata begitu Mas Min. Baik. Mas Min, di kandang kotak ini berarti Rexona dikawin? Enggak? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Berarti hari ini cuma di kandang kotak. Kandang kotak. Jantannya nggak mau ngawin. Iya. Poinnya di situ. Iya. Pintu glodoknya ditutup nggak, Mbak? Ditutup. Nggak nelor, Mbak Min? Enggak. Betinanya tuh kalau malam tidurnya di dalam, betina itu di luar. Jantannya? Iya, jantannya di luar. Nggak pernah masuk jadi satu? Enggak pernah. Oh, berarti titik poinnya di situ, Mbak Min ya, Iya. kadangnya. Baik, Mbak Min, kalau kita bermain lovebird betina ini kan kadang-kadang kita genjot birainya agar ke minor. Iya. Ini saya minta pendapat jenengan. Kadang-kadang kan kita berikan pakan kencang, kita jemur kencang, terjadi minor gacoran di rumah. Iya. Di gantangan nggak mau jalan. Iya. Ini sebaiknya seperti apa sih Pak Min? Kalau versi saya ya mending mandinya diseringin, pakannya dikurangin Om, porsinya yang kenceng tadi dikurangin gitu. Akhirnya jadi polos. Kalau udah polos, insya Allah jalan lah. Soalnya kalau udah polos dia itu udah masih gacor. Itu pas digantang dia itu birai kan belum digantang, dengar suara lovebird yang belum pernah dikenal kan dia birai naik sendiri Om. Baik Mbak. Jadi rata-rata Mbak Min pernah ngalamin itu ya? Iya. Digenjot pakan kenceng, bocor-bocoran di rumah sampai minor, tapi digantangan cuman kuak-kuek. Berarti proses penggacoran kalau dengan pakan kenceng tetap kalau sudah bocor kembali ke pakan rendah. Gitu. Mbak Min, menurut jenengan nih untuk proses lovebird itu lovebird betina, terutama lovebird betina agar jalan lapangan Mbak Min. Ini proses yang enak seperti apa Mbak Min? Apa harus di kandang kota atau di kandang kapsul berdua? Kalau enak sih di kandang kota Om. Kandang kota. Karena dia itu nyaman. Pertama dimasukin kandang kota itu pasti bunyi terus Om. Lama-kelamaan dia diem sendiri. Ya mungkin birai dikasih kandang kota, kasih glodok, naik seketika. Mungkin pengen produksi kawin mungkin. Mungkin produksi mau nelur gitu. Tapi lama-kelamaan jantannya nggak mau ngawin, akhirnya dia bosen Om. Birai turun sendiri. Oh gitu. Mbak Min rata-rata pakai settingan itu, pakai Iya. perawatan seperti itu. Iya. Di kandang kota. Di kandang kota. Tapi lovebird siapa? ATM. ATM. Lovebird ATM itu posisi sekarang single. Single. Nggak jenengan kotak juga. Enggak. Kenapa Mbak? Ya sempet kemarin udah jalan ya karena digeber terus mungkin Om. Digeber tiap hari, ini mulai macet, tak kondisikan lagi. Oh, pengondisian lagi. Berarti faktor istirahat juga berpengaruh Mbak Min ya? Betina itu enggak bisa di full seperti jantan. Kalau jantan saya enggak tahu sih Om. Saya enggak pernah main jantan. Kalau main jantan tuh taunya cuman bocornya susah, wakwek, malah tambah pusing saya. Oh gitu. Baik Mbak Min, untuk proses lovebird betina nih, proses penggacoran, kalau Mbak Min enak dengan full krodong atau diablak sih mainnya? Kalau saya sih enak diablak aja Om. Ini untuk lovebird bahan dasar, bahan awal Kalau saya diablak. tetap ablak. Satu ruangan. Iya. Pakan kencang, pakan rendah. Ya kalau awalnya sih tak naikin pelan-pelan. Awalnya rendah dulu. Awalnya rendah dulu. Tak naikin pelan-pelan. Kalau kebelabasan ya macet juga Om betina itu Om. Kalau lebih kencengnya kelebihan dia macet. Oh tetap macet. Berarti jenengan itu mainkan penggacoran lovebird itu dengan pakan rendah, semakin rajin bunyi naikin lagi. Iya. Setelah itu ada masa untuk stop dari pakan kencang. Pakan kencang. Tetap dengan full mandi Mas. Iya tetap mandi Om. Kalau mandi sih wajib kalau saya Om, pagi itu mandi. Cuman kalau saya mandinya itu takarannya sih pakainya selang sih dari jauh sih Om. Oh gitu, kayak Ya kayak hujan. terapi hujan gitu. Kayak terapi hujan. Tapi emang bener-bener lama sih. Biasanya kalau sekali mandiin tuh 4 kandang tak jejer jadi satu melingkar gitu tak semprot gitu. Oh gitu. Tapi yang jenengan sampaikan tadi ada waktu untuk istirahat untuk melihat perubahannya setelah Iya, proses mandi setelah itu. proses mandi. Baik.
Mbak Min, ini siapa? Lobet Rexona. Iya, Rexona. Durasinya berapa Mbak Min? Durasinya ya kemarin sih hampir 40-an lah. Berarti kembali lagi pulih ya Mbak Ya, Min ya? kembali pulih. Rata-rata kan kalau di kandang kotak ini kan lobet betina itu cenderungnya ke minor, terus jeda rapat. Sudah rapat ya. Kalau jenengan Mbak Min itu di lapangan tetap keluar durasinya. Durasinya keluar. Untuk terapi jeda rapat itu seperti apa sih Pak Min? Kalau jeda rapat itu biasanya terapinya kan tergantung pasangannya sih Om. Pasangannya kalau terlalu nyaman, dia itu malah justru tidak bisa rapat. Karena emosinya dia itu hilang karena terlalu nyaman. Akhirnya dia tidak ada masnya gimana ya? Nggak ada fact-nya itu kurang lah. Kurang ya. Berarti berpengaruh di untulan juga. Iya. Baik Mbak Min. Ini terima kasih sekali untuk masukannya. Yang poinnya dari Mbah Min ini saya panggil Mbah enggak apa-apa ya Nggak Mas? apa-apa. Karena Om Sigit kan sering manggil dengan Mbah Iya. itu ya. Karena udah menguasai di tentang lobet betina ini Mbak Min. Iya betul. Jenengan pernah pakai vitamin Mbak Min? Ya dulu awal-awal ya coba-coba lah Om. Kadang coba-coba bikin sendiri akhirnya gagal semua Om. Tetap enggak jalan. Biasanya itu kalau pakai vitamin tuh seketika bocor, ntar lama kelamaan macet sendiri kok. Oh gitu. Mending alami aja. Alami aja. Kalau untuk tenaga Mbak Min? Kalau tenaga itu kan kalau burung istirahatnya cukup, tenaganya juga Dari faktor maksimal, istirahat ya. juga. Baik Pak Min, ini terima kasih sekali untuk masukannya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Timnya udah punya Om? Kenapa? Timnya udah punya? Belum. Belum. Kalau yang penting hobi ya, hobi nyambung silaturahmi. Iya. Dan semoga tetap rame karena ada banyakan batasan-batasan ini kan jadi lebih agak apa? Pusing juga sih Om. Baik Pak Min, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Yanto. Hati-hati Pak Yanto.